Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adimlana, NIM 2023-2230-277. Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis kerusakan perkerasan lentur akibat beban berlebih kendaraan angkutan barang. Latar belakang masalah, infrastruktur jalan adalah komponen vital mobilitas ekonomi. Namun banyak jalan mengalami kerusakan dini sebelum mencapai umur rencana. Penyebab utama, beban kendaraan, overloading yang melebihi standar sumbu kendaraan. Rumusan masalah dan tujuan, identifikasi kerusakan. Apa saja jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi akibat beban berlebih? Jenis kerusakan jalan akibat beban berlebih. Beban berlebih menyebabkan tegangan berulang yang melebihi kapasitas struktur perkerasan sehingga timbul kerusakan. Tingkat kerusakan jalan akibat beban berlebih biasanya diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat berdasarkan luas, kedalaman, dan pengaruh terhadap fungsi jalan. Analisis umur sisa. Sejauh mana pengaruh beban berlebih terhadap penurunan umur rencana perkerasan? Umur rencana perkerasan adalah periode waktu, misalnya 10 sampai 20 tahun, di mana perkerasan dirancang mampu melayani lalu lintas rencana tanpa mengalami kegagalan struktural. Umur sisa adalah sisa masa layanan aktual yang masih dapat digunakan sejak kondisi existing. Hubungan beban. Bagaimana korelasi antara besarnya muatan dengan intensitas kerusakan jalan? Konsep dasar hubungan beban kerusakan. Kerusakan perkerasan tidak berbanding lurus, tetapi berbanding pangkat non-linear terhadap besarnya beban gandar kendaraan. Struktur perkerasan lentur. Bisa dilihat struktur ini terdiri dari lapisan-lapisan yang menyalurkan beban ke tanah dasar, subgrade. Lapisan permukaan menerima beban roda langsung dan tahan cuaca. Lapisan pondasi atas menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. Lapisan pondasi bawah menjaga kestabilan dan daya dukung struktural. Tanah dasar, lapisan terbawah, penahan beban total. Dampak overloading, beban berlebih. Berdasarkan Permenhab nomor 134/2015, batas beban sumbu tunggal adalah 10 ton. Peningkatan beban 20% mempercepat kerusakan hingga 50%. Menyebabkan deformasi permanen pada lapisan bawah. Memicu retak lelah, fatigue, cracking akibat tegangan tinggi. Klasifikasi kerusakan jalan. Seperti kita lihat tadi di poin kedua. Kerusakan struktural, kegagalan pada pondasi atau tanah dasar. Retak buaya, alligator cracking. Alur roda, rating, sampai penurunan setempat. Kerusakan fungsional, mengurangi kenyamanan tanpa merusak struktur utama. Lubang, portholes, pelepasan butir, rafeling, gelombang, corrugation. Metodologi penelitian, menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada ruas jalan tertentu. Menggunakan data primer, sekunder, sampai analisis. Survei data primer, survei visual, kondisi jalan, volume lalu lintas, dan data beban sumbu. Data sekunder, kelas jalan, umur rencana, dan peta lokasi dari instansi terkait. Analisis, konversi beban ke esal, dan evaluasi umur sisa perkerasan. Alur penelitian. Dapat dilihat, kita mulai dari studi pustaka, seleksi lokasi, survei lapangan, analisis data, sampai evaluasi sisa umur. Penelitian direncanakan berlangsung selama 2 bulan di lokasi dengan volume kendaraan barang tinggi. Kesimpulan dan manfaat. Akademis menambah literatur hubungan beban dan kerusakan jalan. Praktis memasukkan kebijakan pembatasan beban bagi instansi terkait. Sosial meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.